Halo pemirsa YouTube, jumpa kembali di channel saya ini, Daeng-Fai. Kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mendapatkan viewer yang alami, tentunya yang direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Sebelum kita mendapatkan subscriber atau jam tayang, tentunya yang alami adalah kita harus mencari viewernya terlebih dahulu. Adapun tips yang saya akan review di sini adalah satu, yaitu konten yang evergreen. Yang kedua, buat video sebanyak mungkin. Yang ketiga, atur metadatanya ya, optimalkan SEO-nya ya. Yang keempat itu interaksi, jadi hubungan timbal balik. Dan yang terakhir adalah yang terpenting, konsisten ya. Sekarang kita uraikan semua dari yang pertama ya. Kita sebagai konten kreator atau YouTuber pemula seperti saya ini bukanlah seorang artis yang jika dia membuat video tanpa disetting metadatanya, tanpa disetting SEO-nya, ditinggal tidur pun dia akan booming videonya, langsung viral. Karena dari awalnya dia memang sudah terkenal. Beda dengan kita sebagai konten kreator biasa, yang kita fokuskan adalah bagaimana cara membuat video semenarik mungkin, berkualitas. Karena kita tahu jenis video itu ada dua, jenis konten itu ada dua di dalam YouTube. Satu, berjenis pendidikan ya, atau science. Yang kedua, berjenis hiburan. Cuma dua secara umum. Nah, contohnya dalam pendidikan atau science itu bisa kita lihat pada konten-konten seperti tutorial. Dan tutorial pun bisa dikembangkan ya. Tutorial cara membuat ini, cara membuat itu, atau tutorial YouTube yang paling banyak disukai pemirsa ya. Nah, jenis yang kedua, hiburan. Itu biasa pada musik, terus kayak vlog, tempat wisata, atau pertandingan olahraga, itu hiburan ya. Berikut adalah tips pertama ya untuk menambahkan viewer ya. Dasarnya, kalau ingin kita mendapatkan viewer banyak, buatlah konten yang bernuansa evergreen. Mungkin Anda bertanya, apa itu evergreen? Apa itu konten yang bernuansa evergreen? Konten yang evergreen adalah konten yang tidak lekang dimakan waktu, tidak akan punah dimakan waktu. Nah, konten yang evergreen itu konten yang sampai kapanpun tetap dicari oleh penonton karena dibutuhkan. Misalnya tutorial cara membuat ini dan itu, pasti dipakai sampai kapanpun, dipakai, masih dicari. Di jenis hiburan pun begitu, ada yang evergreen, musik sampai kapanpun, musik tahun lama sampai sekarang pun, kapanpun tetap dicari orang, itu sebagai hiburan. Nah, usahakan buat konten yang evergreen. Nah, tips yang kedua, buatlah video sebanyak mungkin. Maksudnya di sini supaya kita gampang upload. Buat video sebanyak mungkin ya. Kita setting ya, kita atur metadatanya, kita atur semua, editingnya, mungkin subtitlenya, mungkin background lagu-lagunya ya, terserah Anda ya.
Setelah kita setting rapi, kita kumpulkan. Jangan langsung diupload. Kumpulkan sebanyak mungkin punya ada 5, 10, 15 atau 20 video yang telah kita buat sudah rapi, tinggal upload. Jangan langsung diupload. Simpan dulu karena kita mempunyai waktu upload yang diatur. Ya, nanti kita bahas di konsisten. Dan untuk tips yang ketiga yaitu metadata, ya, mengatur metadata. Nah, kita optimalkan SEO-nya, ya. Dari thumbnail kita bikin, di situ harus ada kata kunci, terus judul ada kata kunci, ya, kita atur. Deskripsi itu menerangkan judul, ya, di situ pun ada kerangka kata kunci. Kerangka kata kunci ada berapa, 1, 2, 3 di deskripsi, menerangkan isi dari sebuah video, ya, dari judul video kita. Dan terakhir tag atau kata kunci keyword, ya, di bawah deskripsi itu kita harus buat maksimal sampai 400 karakter. Itu rekomendasi YouTube. Yang keempat itu interaksi. Interaksi ini, ya, tips keempat ini, interaksi adalah hubungan antara konten kreator dengan penonton, pemirsa. Contohnya apa hubungannya? Ya, bagi kita yang baru pertama membuat video, baru mungkin hanya ada 5 atau 10 video, ya, paling tidak dasarnya kita harus memperkenalkan video kita, YouTube kita, channel YouTube kita kepada keluarga dahulu. Dasarnya itu buat dasar, kenalkan kepada sanak family, keluarga, ya, tolong dong tonton video kita, tonton video saya ini, kasih like, komen, ya, gitu, subscribe. Nah, dasarnya tuh orang-orang dekat dulu, family kita gini, baru kita pasarkan, ya, dengan ikut aturan mainnya dari komunitas YouTube, ya. Nah, kita juga habis interaksi itu bisa seperti share kemana? Media sosial, ya, media sosial seperti kita share ke FB, Facebook, WhatsApp, atau Instagram, ya, dan lain-lain, banyak medsos yang ada di internet. Yang terakhir adalah konsisten. Nah, konsisten ini dari keempat tips tadi ini sangat berkesinambungan. Tips yang kelima ini adalah tips yang konsisten. Maksudnya di sini dari tips yang saya bicarakan di awal tadi, membuat konten yang evergreen. Nah, seandainya Anda sebagai konten kreator, buatlah konten videonya yang evergreen, dan tetap Anda harus cari niche, Anda harus cari brand atau karakter Anda, supaya Anda sudah dikenal orang, disebut bahwa Anda adalah konten kreator jenis video konten ini. Jangan berpindah-pindah. Memang kita akui awal-awalnya seorang YouTuber atau konten kreator yang sudah sukses pun, mereka awalnya masih banyak yang filmnya bercampur, jenis kontennya masih bercampur. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, seandainya dia ada film yang booming, viral, mungkin dia akan cari niche-nya, dia akan fokus ke satu konten. Atau ada yang setelah dimonetisasi, dia langsung fokus ke satu konten. Nah, di situ kebanyakan para konten kreator yang udah fokus dari awal itu kebanyakan spesialis atau apa ya, profesional gitu, atau seperti tenaga ahli, ya. Mungkin contohnya yang paling dasar, tukang bangunan, dia bisa buat konten memang spesialis dia masalah bangunan dari awal, makanya dia nice-nya sudah ada, dia fokus. Atau apa ya, seorang teknik bengkel mobil, dia bisa buat konten berdasarkan spesialis pekerjaan dia. Jadi satu, dia udah punya nice, udah punya karakter untuk brandnya dia. Ada yang melalui hobi, bisa juga, olahraga, atlet, bisa juga. Nah, tapi banyak, ya, seperti saya juga, kontennya bercampur-campur jenisnya. Tapi kita kan punya fitur YouTube tuh, yang direkomendasikan YouTube, masalah fitur playlist. Jadi kita, kalau konten kita masih bercampur-campur temanya, kita kelompokkan dengan playlistnya masing-masing. Nah, sekarang masalah buat video sebanyak-banyaknya. Maksudnya di sini, setelah kita buat 5 atau 10 video, kita harus konsisten mengatur
jadwal upload, ya, jam berapa kita upload, hari apa kita upload, ya kan. YouTube juga tidak memaksakan kepada konten kreator, kepada youtubernya harus membuat video, mengupload video setiap hari. Emangnya nggak ada kerjaan lain, ya kan? Kalau kita mampu seminggu sekali, silakan. Kalau kita mampu 2 hari sekali upload video, silakan. Atau sebulan 2 kali bisa, silakan. Atau sebulan sekali, silakan. Cuman yang diharapkan oleh pihak YouTube, kita harus konsisten masalah waktu dan jam waktu upload. Kalau memang kita mampunya seminggu sekali mengupload video, buatlah video dalam waktu tempo seminggu sekali, dan jangan dirubah. Ini masalah konsisten. Karena apa? Kalau kita ngacak waktu, yang bingung tuh ada 2, penonton sama pihak YouTube. Karena algoritma YouTube itu kan sebagai prosesornya akan membaca. Nah, di sini SEO kita, ya, buat dulu video sebanyak-banyaknya, baru kita upload berdasarkan jadwal. Kalau kita mau buat video langsung, dengan jadwal seminggu sekali, otomatis belum bisa pasti kita tepat pada waktu itu, karena kita nggak punya stok. Tapi kalau kita punya stok video, ya tinggal kita upload. Jadwal sekarang nih 3 hari sekali atau seminggu sekali, tinggal kita upload. Nah, berikutnya yang konsisten masalah metadata. Nah, ini termasuk SEO ya. Metadata itu ya namanya kita harus buat. Jadi memetakan data, apa saja data yang ada itu. Ya, seperti di Studio Beta kita atur itu channel kita atur, atau per video kita atur kategori video kita di situ, ya kan. Harus kita bikin kategorinya supaya bisa algoritma YouTube bisa membaca, bisa mengarahkan kemana buat penonton apa. Kalau memang jenis kategorinya musik, kita tulis itu, kita ketik musik, kategori musik, ya kan. Atau berita dan politik, kita bikin di situ, kita ketik kategorinya supaya terbaca oleh algoritma YouTube. Nah, selanjutnya kalau metadata itu semacam kita harus membuat kata kunci atau keyword, ya. Dari pertama thumbnail saja, kita buat thumbnail atau cover video itu juga harus ada kata kunci, minimalnya ada subtitle di situ, ada kata-kata yang bikin menarik, bikin penasaran penonton. Itu harus ada kata kunci di situ. Karena apa? Yang namanya cover atau thumbnail, ya, cover video, dalam penelusuran YouTube, setelah penonton mengklik judul di dalam penelusuran YouTube, pasti akan muncul deretan thumbnail. Bagaimana supaya menarik para penonton, supaya dia mau ngeklik? Buatlah thumbnail sejelas mungkin, warnanya yang cerah, ya, tulisannya menarik, bikin penasaran dan unik. Nah, kalau sudah bikin penasaran, naluri penonton itu akan memilih yang aneh, yang unik, yang bikin penasaran. Dia klik di situ. Nah, otomatis kan dia video kita udah diklik, lebih dulu diklik, dia tonton. Tapi ingat, jangan sampai kita membohongi pemirsa atau penonton, ya. Thumbnailnya bagus, unik, cakep, pokoknya menarik, cerah warnanya, judul-judulnya menarik, pas diklik nonton, videonya berjalan, antara thumbnail dengan isi video berbeda. Nah, ini namanya clickbait. Ini nggak baik. Nanti viewer Anda akan kabur, ya. Selanjutnya konsisten yang di nomor 3 tadi, judul. Buatlah judul, ya, sesuai dengan yang dicari orang secara alami. Buatlah judul yang umum dicari orang. Contohnya pada segmen tutorial, ya. Buatlah judul yang umumnya dicari orang, yang gampang. Karena judul itu harus berbentuk kata kunci atau keyword juga sama, ya. Nah,
Selanjutnya itu ada dari thumbnail, judul, dan deskripsi. Deskripsi adalah narasi yang berisi kerangka kata kunci juga, keyword narasi. Jadi dia menjelaskan sebuah judul video kita, lebih menjelaskan ya. Ada penonton yang kurang jelas dengan video kita berjalan dari durasinya, dia penasaran akan mengklik deskripsinya, keterangan. Di situ ada kesimpulan semua, keterangan semua dari video situ lebih jelas, lebih akurat ya. Dan di situ harus dirangkai dengan kata kunci. Itu deskripsi. Lanjut tag, kata kunci. Nah, tag ini pihak YouTube menyarankan harus kita buat sebanyak-banyaknya ya, yang relevan. Contohnya cara menambahkan subscriber. Kita bisa juga bikin lagi cara meningkatkan subscriber. Kita juga bisa bikin lagi cara menambah subscriber. Yang penting maksudnya sama, tujuannya sama. Ya kan, tidak semua orang pasti satu dengan pola pikirnya untuk mencari cara menambah subscriber. Siapa tahu penonton lain dia akan mengetik dalam penerusan YouTube cara mendapatkan subscriber. Nah, kita punya interval lain. Kita bisa buat kata kuncinya itu cara menambah subscriber. Ada lagi cara meningkatkan subscriber, bisa saja, tapi kita cari yang umum. Yang selanjutnya konsisten masalah interaksi. Nah, YouTube pun menyarankan interaksi ini kan hubungan timbal balik antara konten kreator dengan penonton. Jadi YouTube itu menyarankan sebanyak-banyaknya kita men-share ya, men-share ke sosial media seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp ya, atau ke sosial media lainnya yang ada di internet ya. Nah, itu hubungan interaksi, karena perlu kita hubungan dengan viewer. Kalau ada penonton kita yang mengomentari video kita, harus kita balas. Kenapa? Itu interaksi. YouTube akan melihat. Jadi interaksi itu penting sekali. YouTube akan melihat, oh ini video sangat baik. Karena apa? Sering ada komentar tentang kualitas videonya, tentang mutu videonya, tentang baik buruk videonya ya, untuk ke depan. Kalau udah dibahas itu rame penonton ya, YouTube senang, apalagi durasi videonya panjang ya. Dan yang selanjutnya juga, kalau kita membuat video itu usahakan yang panjang, durasi panjang. Karena apa? Durasi panjang itu lebih baik dibandingkan durasi pendek, bukan video short. Lebih baik karena apa? Jam tayang akan cepat bertambah, tapi dengan syarat video kita berkualitas. Kalau kelima tips ini kita terapkan ya, otomatis viewer kita akan datang sendiri ya, karena kita tidak memaksakan, kita secara alami yang viewer akan datang sendiri. Dan lagi, setelah viewer datang, otomatis kan akan menambah subscribe dan jam tayang. Ingat, jangan hanya karena pihak YouTube mentargetkan seorang yang akan demonetisasi harus melampaui 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Akhirnya kita terlalu terfokus ke situ, maka video yang kita buat tidak akan maksimal. Kenapa? Ya karena pikiran kita terpatok, tertarget oleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu nggak usah dipikirkan. Dia akan ketemu, kita akan ketemu nanti di situ. Ya. Dengan banyaknya viewer, otomatis subscriber ada, jam tayang ada, akan bertambah. Yang kita cari bukan subscriber atau jam tayang, tapi viewer. Ingat, orang, penonton, bukan robot. Coba kalau kita terlalu terfokus ya, berat. Terfokus sekali dengan adanya target harus melampaui 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Berat itu. Bisa-bisa
Kalau kita nggak sabar, putus asa, ambil jalan yang salah, ya. Mungkin membeli subscriber, membeli jam tayang, pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu, pakai web ini, sah-sah saja. Tapi secara jelasnya, data itu akan kedetek oleh pihak YouTube, oleh algoritma YouTube sebagai prosesor, ya kan. Nanti bisa ketahuan, ya, bisa ketahuan sumber subscriber kita dari mana, ya. Data kita bisa ada di situ, tidak disalahkan, bebas mau pakai WhatsApp, nah, tapi kita harus jeli, ada caranya. Cuman resikonya, ya, kalau umpamanya subscriber kita hilang 1, 2, 3, resikonya, ya kan. Yang paling kesal kalau ada subscriber hilang, capek-capek kita subscriber hilang. Karena subscriber hilang itu ada 2 penyebabnya. 1, lawan subscriber kita selama WhatsApp dia tidak amanah, hilang. Kedua, dari pihak YouTube. Dari pihak YouTube ada 2. 1, kita dianggap spam, nah, dihilangkan subscriber kita. Yang kedua, dari pihak YouTube apa? Ada salah satu akun yang dibanet, yang ditutup. Otomatis kalau akun tersebut ada interaksi sama kita, akan hilang juga subscribe kita. Sekarang saya mau tanya, siapa yang nge-like video kita? Tentunya viewer, kan. Siapa yang subscribe video kita? Tentunya viewer. Dan siapa yang menonton? Viewer. Dan siapa yang memberi komentar? Viewer juga. Viewer itu penonton, pemirsa yang menyukai dan menonton video kita. Ingat, bukan robot, harus alami. Makanya untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang, usahakan viewernya dulu kita cari, ya. Semoga 5 tips ini bisa membantu Anda dalam membuat video. Ya, sekali lagi saya katakan di sini, lebih baik secara alami, cari viewer sebanyak-banyaknya dengan cara yang saya reviewkan tadi dari 5 tips, ya. Semoga ini bermanfaat, ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalam.